Oke baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renaldo Sukaripantus, kelas 2024J, NPM 24103417. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kognitif. Oke, yang pertama, apa itu pengertian teori kognitif? Teori kognitif adalah teori dalam psikolog menerapkan proses mental internal dalam proses memahami, belajar, dan mengingat informasi. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk aktif yang memproses informasi, bukan sekedar bereaksi terhadap rangsangan seperti yang ditekankan dalam teori behavioristik. Ada beberapa tokoh dalam teori kognitif. Yang pertama adalah Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang penemuan atau penelitian tentang kognitif atau tentang perkembangan seorang anak. Dia mengembangkan teori tahapan perkembangan kognitif anak, menekankan bahwa anak belajar melalui interaksi lingkungannya. Menurut Jean Piaget, ada 4 tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama, sensorimotor 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, proporsional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, operasional formal 11 sampai 11 tahun ke atas. Yang kedua, menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Konsep penting atau zona perkembangan priksomal, atau dia sering disebut SPD perbedaan antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dan dengan bantuan orang lain. Yang berikut, menurut John Brunner. John Brunner menyatakan bahwa belajar adalah proses penemuan discovery learning, mengembangkan konsep aspirasi kultural, mengembangkan konsep spiral kurikulum materi pembelajaran, dikembangkan dari sederhana ke kompleks secara bertahap. Yang keempat adalah menurut David Ausubel. David Ausubel mengatakan mengembangkan teori menekankan pentingnya struktur kognitif awal dan pengetahuan advance organizer untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang berikut adalah ciri-ciri utama teori kognitif. Menekankan proses berpikir aktif seperti persepsi, ingatan, perhatian, dan pemecahan masalah. Siswa dilihat sebagai pembelajaran aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Pentingnya struktur kognitif dan skemata atau skema pengetahuan dalam pembelajaran. Pembelajaran efektif terjadi saat siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang berikut adalah implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, guru perlu memperhatikan terhadap perkembangan kognitif seorang siswa. Adalah sediakan kegiatan pembelajaran yang mendorong ekspresi dan berpikir kritis. Yang ketiga,